Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Mubarak dengan NIM 25040550104. Pada video kali ini saya akan membahas tentang disleksia. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar istilah ini, tetapi belum benar-benar memahami apa itu disleksia. Oleh karena itu, melalui video ini saya akan menjelaskan pengertian disleksia, ciri-ciri, dampak, serta cara membantu anak yang mengalami disleksia. Disleksia adalah salah satu gangguan belajar yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan mengenali huruf atau kata. Anak yang mengalami disleksia sebenarnya memiliki tingkat kecerdasan yang normal. Bahkan beberapa di antaranya memiliki kemampuan berpikir yang sangat baik. Namun mereka mengalami kesulitan dalam mengolah bahasa, terutama saat membaca dan menulis. Biasanya anak dengan disleksia mengalami kesulitan membedakan huruf-huruf tertentu, misalnya huruf B dan D, P dan Q, atau sulit membaca kata dengan lancar. Mereka juga sering membaca dengan lambat, mengeja satu persatu, dan terkadang salah mengucapkan kata. Selain itu, tulisan mereka bisa terlihat kurang rapi atau sulit dipahami. Kesulitan ini bukan karena malas belajar, melainkan karena cara kerja otak mereka berbeda dalam memproses informasi bahasa. Disleksia dapat terlihat sejak anak mulai belajar memahami di sekolah dasar. Misalnya, ketika teman-temannya mulai lancar membaca, anak dengan disleksia masih kesulitan mengenali huruf atau menyusun kata. Mereka juga sering lupa terhadap pelajaran yang berkaitan dengan membaca dan menulis. Akibatnya, anak bisa merasa minder, malu, bahkan kehilangan rasa percaya diri karena merasa berbeda dari teman-temannya. Nah, penyebab disleksia belum diketahui secara pasti, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik dan keturunan memiliki pengaruh yang cukup besar. Artinya, jika ada anggota keluarga yang mengalami kesulitan belajar serupa, kemungkinan anak juga dapat mengalami disleksia. Selain itu, perkembangan otak yang berbeda dalam memproses bahasa juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. Walaupun mengalami kesulitan membaca dan menulis, banyak anak disleksia memiliki kelebihan di bidang lain. Misalnya, mereka bisa sangat kreatif, pandai menggambar, memiliki imajinasi tinggi, atau berbakat dalam musik atau olahraga. Bahkan, beberapa tokoh terkenal di dunia diketahui mengalami disleksia, tetapi tetap mampu meraih kesuksesannya karena mendapatkan dukungan yang tepat. Sebagai contoh, bayangkan seorang siswa di kelas yang selalu kesulitan saat diminta membaca di depan kelas. Ia sering salah membaca kata dan diejek oleh teman-temannya. Lama-kelamaan ia menjadi takut belajar dan memilih diam untuk pelajaran berlangsung. Jika guru dan orang tua tidak memahami kondisinya, anak tersebut bisa merasa tertekan dan kehilangan semangat belajar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda. Lalu bagaimana cara membantu anak dengan disleksia ini? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu, guru dan orang tua harus memberikan dukungan dan kesabaran. Anak tidak boleh dimarahi karena kesulitannya membaca atau menulis. Yang kedua, menggunakan metode belajar yang menarik, misalnya belajar dengan gambar, warna, permainan, atau media audio agar anak lebih mudah memahami pelajaran. Yang ketiga, berikan latihan membaca secara bertahap dan rutin tanpa memberikan tekanan berlebihan. Dukungan emosional juga sangat penting agar anak tetap percaya diri. Selain itu, lingkungan sekolah harus menciptakan suasana yang nyaman dan tidak membeda-bedakan anak dengan disleksia. Teman-teman juga perlu belajar untuk saling menghargai dan membantu, bukan mengejek atau merendahkan. Dengan dukungan yang baik,
anak dengan disleksia tetap bisa berkembang dan mencapai prestasi seperti anak lainnya. Di sini saya mengambil kesimpulannya, disleksia adalah gangguan belajar yang memengaruhi kemampuan membaca dan menulis, tetapi bukan berarti seseorang tidak cerdas. Anak dengan disleksia hanya membutuhkan cara belajar yang berbeda serta dukungan dari keluarga, guru, dan lingkungan sekitar. Kita harus memahami bahwa setiap anak memiliki potensi dan kelebihan masing-masing. Dengan perhatian, kesabaran, dan metode yang tepat, anak dengan disleksia dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan sukses di masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.